Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Salam jumpa dengan saya Rati Asriani dalam Insight Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani wargi Jawa Barat dengan beragam informasi menarik. Bagi Anda penggemar burger, ada yang baru di Kota Bandung, yaitu burger berisikan daging asap dengan saus keju yang lumer. Seperti apa? Berikut liputannya. Kota Bandung memang surganya kuliner. Siapa yang tidak kenal dengan burger? Makanan asal kota Hamburg, Jerman yang lebih terkenal di Amerika ini kini menjadi buruan baru para pecinta kuliner. Ini karena hadirnya inovasi baru burger yang disajikan dengan cara yang berbeda. Sebuah resto di Kota Bandung menawarkan burger dengan isian daging asap dan keju lumer yang menggoda. Sebelum masuk, aroma daging dari alat pengasapan menggugah selera. Ukurannya yang besar pun menjadi daya tarik tersendiri. Daging asap yang akan disajikan sebelumnya dimasak melalui alat pengasapan hingga 8 jam agar hasilnya maksimal dengan tingkat kematangannya pas. Daging asap yang telah matang mempunyai rasa yang khas dengan dagingnya yang lembut. Irisan daging asap ini kemudian dimasak dan menjadi isi dalam roti burger. Ditambah dengan irisan bawang bombay, balutan saus mayones, kemudian daging asap dilumuri dengan saus keju hasil olahan sendiri. Burger luber ini pun siap untuk disajikan. Selain daging asap sapi, di sini juga ada menu burger dengan daging isian daging asap paha kambing. Pertama kalau di kita ini kan konsepnya kita burgernya itu di smash, digepengin. Jadi agar ngejar sampingannya itu dia tipis, bisa ada crispy-nya, tapi di tengah-tengahnya itu masih tetap juicy. Nah plus yang membedakan adalah di kita itu cheese sauce-nya. Cheese sauce kita boleh diadu deh sama burger-burger yang lain, itu insya Allah the best. Bagi para penikmat, ada yang berbeda saat menyantap burger ini. Selain rotinya lembut dan kejunya lumer, rasa daging asapnya pun sangat terasa. Burgernya milih cheese. Ada yang beda nggak dari? Si dagingnya itu biasanya kan si burgernya itu dagingnya yang satu gitu. Kalau ini cincang Dan yang unik, kafe yang buka mulai jam 6 pagi ini ada tempat parkir sepeda di dalam serta fasilitas mandi untuk pengunjung. Bagaimana Anda tertarik untuk menikmati burger daging asap dengan saus keju yang luber ini? Tony Oktora, Bandung. Masih kuliner burger, kali ini burgernya juga tidak kalah unik dan juga berbeda. Burger berisikan sei sapi khas Nusa Tenggara Timur lengkap dengan sambal, daun singkong dan juga daun pepaya. Seperti apa? Berikut liputannya. Kota Bandung dikenal kaya akan kulinernya. Sejumlah kuliner unik pun ada di kota ini, seperti makanan unik yang satu ini. Siapa yang tak kenal dengan kuliner khas Indonesia Timur ini? Sei sapi. Makanan khas Nusa Tenggara Timur ini sedang naik daun. Jika biasanya sei sapi dinikmati dengan nasi panas, kali ini yuk kita cicipi sei sapi yang dijadikan burger. Nah, sebelum disantap, kita lihat proses pembuatannya yuk. Roti crunchy berpadu dengan daging sei yang dipanggang. Terbayang nikmat ya kan? Yang ini tak boleh ketinggalan. Sambal kecombrang, daun pepaya dan daun singkong, serta timun curry. Burger sei sapi siap disantap. Selamat makan! Perpaduan antara roti burger dengan juicy-nya sei sapi pecah di mulut. Kalau makan burger ini biasanya mindsetnya tuh sayurannya ada paprika, saus sambal, atau saus tomat. Tapi ketika makan burger ini seru karena yang pertama dirasain itu adalah aroma dari asapnya sama kecombrangnya. Ini dagingnya gurih, terus daun singkong dan daun pepayanya tuh menambah cita rasa di burger ini. Perpaduan antara menu barat dan khas Indonesia ini pun menarik perhatian penikmatnya. Penasaran banget soalnya aku suka banget
sapi tuh identiknya sama nasi. Nah ini sama burger. Jadi kayak penasaran aja baru nyobain sei sapi dipaduin sama burger. Dan ternyata rasanya lebih dari ekspektasi aku sih enaknya. Enak banget menurut aku. Rasanya enak, walaupun belum pernah nyoba gitu ya, biasanya pakai patty atau daging sapi, rasanya enak. Tak hanya burger sei sapi saja yang ada di kedai di Jalan Rangga Malela ini. Ada pula menu unik burger lainnya, mulai dari pizza burger hingga Korean burger. Bagaimana? Anda tertarik mencobanya? Dian Permatasari, Bandung. Kalau tadi burger sei sapi, usai jeda kami akan menghadirkan informasi kuliner sandwich sei sapi. Jangan kemana-mana, kami segera kembali dalam Insight Jawa Barat. Selamat datang di era siaran televisi digital bersama CNN Indonesia. Saat ini kita tengah memasuki tahap akhir peralihan siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Di era siaran televisi digital, Anda akan semakin nyaman menikmati tayangan televisi dengan kualitas gambar dan audio yang lebih jernih. Dengan jangkauan wilayah layanan siaran yang lebih luas, akan semakin banyak lagi program berkualitas CNN Indonesia yang bisa Anda nikmati. Seperti Good Morning, Redaksi, News Update, Prime News, CNN Indonesia News Hour, dan masih banyak program unggulan lainnya. Apalagi jelang pemilu 2024, CNN Indonesia hadir dengan program-program yang akan mengawal jalannya tahun politik. Dalam program Political Show dan The Politician. Jadi tunggu apa lagi? Perkaya wawasan, ikuti berita yang up to date hanya di siaran televisi digital CNN Indonesia. Saatnya beralih ke siaran televisi digital sekarang. Kenali lebih dekat sosok politisi negeri dengan menggali sudut pandang dalam menjawab berbagai kontroversi dan isu politik terkini. Bahwa oposisi ini sebuah pilihan. PKS akan tetap menjaga sebagai partai oposisi. That's the important thing is the wisdom. Kemauan kita untuk mau bergerak dan mengabdikan diri. Jangan lewatkan The Politician setiap Minggu jam 9 malam di CNN Indonesia. Menjelajahi berbagai peristiwa berdasarkan fakta dan data, serta memahaminya dari berbagai perspektif dengan analisis mendalam. Ikuti penelusurannya dalam CNN Indonesia In Depth setiap Sabtu jam 9 malam di CNN Indonesia. Mengabarkan berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia dan dunia, dilaporkan secara langsung dari lokasi kejadian dengan sumber terpercaya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memulai penyiapan lahan atau land clearing dan juga pembangunan rumah bagi warga yang akan direlokasi. Saksikan CNN Indonesia News Report Senin sampai Jumat jam 1 siang live di CNN Indonesia.
kasih warga Jawa Barat masih bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Hidangan sei sapi diminati pecinta kuliner karena rasanya yang nikmat. Nah, di Bandung ini sei sapi khas Indonesia dipadukan dengan sandwich ala Barat. Semakin spesial akan keberadaan sambal matahnya, sehingga perpaduan Western dan Indonesia menyatu jadi satu dalam satu santapan. Sandwich adalah roti lapis dengan isian yang pada umumnya terdiri atas sayuran, keju, dan irisan daging. Namun bagaimana jadinya kalau makanan khas Barat ini berpadu dengan cita rasa Indonesia? Di Bandung ada sandwich dengan isian khas Nusantara. Untuk membuatnya, panggang roti dengan mentega, lalu panaskan daging. Daging yang digunakan adalah daging sei sapi khas NTT yang telah dibumbui. Setelah matang, mulai susun isiannya. Potong bagian tengah roti. Masukkan sayurannya dahulu seperti selada, tomat, dan mentimun. Selanjutnya, masukkan daging sei sapi di tengahnya. Yang menambah spesial, sandwich disiram dengan sambal mata khas tanah air. Ya, karena melihat tren saat ini tuh toast lagi naik kan ya. Terus ngelihat juga dari sisi sei sapi itu lagi naik juga nih di Bandung maupun di Nusantara. Jadi kita coba kenapa ini nggak kita gabungin aja dalam satu menu gitu. Sambalnya sendiri kita ambil, kenapa kita nggak ngeblendin lagi juga gitu. Diblendkan lagi dengan si sambal matah dari Bali. Perpaduan cita rasa Nusantara dan Barat ini dinilai unik oleh sebagian pecinta kuliner. Kalau menurut aku sandwich itu yang dari Western dicampur dengan cita rasa lokal, yaitu sei sapi, sambal matah, dan dari sei sapi dari timur, sambal matah dari Bali, bikin perpaduan rasa yang baru gitu. Jadi rasanya juga enak banget. Karena unik aja sih menurut aku. Biasanya kan kalau sandwich tuh disatunya sama keju gitu, sama daging dan lain sebagainya. Tapi ini sei sapi gitu. Sei sapi itu kan kayak makanan khas Indonesia banget gitu. Apalagi kan dicampurnya sambal matah gitu ya. Jadi ya tertarik aja sih nyobainnya gitu. Kayaknya enak dan pasti cobain beneran enak gitu. Selain itu ada sandwich tuna sambal mata, sandwich ayam sambal mata, dan sandwich yang dibumbui mayones serta keju mozzarella. Sandwich unik ini dijual mulai Rp19.000. Dian Permatasari, Bandung. Berbicara tentang hidangan Italia, yang terbayang ini pastinya pizza atau pasta. Padahal Italia juga memiliki menu khas lainnya, salah satunya adalah daging tenderloin geprek. Hidangan klasik Italia ini diolah dengan buah lemon. Biasanya kuliner khas Italia identik dengan pasta dan pizza. Namun kali ini ada menu kuliner khas Italia yang berbeda. Inilah scallopine al limone, hidangan Italiano berbahan tenderloin geprek yang disajikan bersama saus creamy dan buah lemon. Untuk membuatnya, pertama berikan tepung pada daging tenderloin yang sudah dipipihkan. Lumuri semua bagian dagingnya, bolak-balik. Goreng daging di atas pan menggunakan minyak, bolak-balik daging hingga matang. Kemudian masukkan kaldu sapi lalu krim sos. Lanjut beri bumbu mulai dari cabai bubuk, merica, perasan jeruk lemon dan garam. Biarkan hingga bumbu meresap ke dalam daging. Terakhir beri irisan jeruk lemon di atas daging. Untuk penyajiannya susun sayuran di atas piring mulai dari selada hingga edible flower. Uniknya hampir semua sayuran yang digunakan di resto ini adalah hasil tanam sendiri. Sayuran lalu disemprot olive oil dan minyak. Lanjut siapkan kentang yang sudah diolah bersama bawang bombay. Dan saatnya simpan olahan daging tenderloinnya di samping. Terakhir siram semuanya dengan saus yang creamy. Untuk scallopin kita kebetulan ada dua jenis, ada scallopin kuhi dan scallopin lemon. Untuk lemon itu pakai cream sauce
sama lemonnya. Untuk bagian dagingnya sendiri kita menggunakan tenderloin, terus kita geprek agak pipih, lalu kita pakai saus. Untuk scallopin lemon sendiri responnya bagus, selain mungkin rasanya yang enak, terus di tempat lain belum tentu ada ya. Tampilannya memang menggoda, namun rasanya yang otentik juga menjadi daya tarik bagi pemburu kuliner. Aku tuh orang yang suka masakan Itali. Nyobain scallopin limonette itu di sini ya, cuma ada di sini masalahnya. Jadi gua nyobain rasanya emang mana ya? Ada limonette-nya enak, kerenyah ya. Itulah jadi gua suka aja. Scallopine al limone ini dibanderol mulai dari Rp215.000 per porsinya. Dian Permatasari, Bandung. Makasih ya. Iya, makasih. Usai jeda kami akan menghadirkan informasi mengenai pisang keju legendaris. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Dunia olahraga memberikan pelajaran hidup yang begitu bermakna. Masalah latihannya atau apa yang harus dilatihnya, bagaimana cara melatihnya, mungkin itu mengikuti perkembangan juga mungkin. Ikuti kisah inspiratif hingga informasi menarik lainnya seputar olahraga dalam Sport Heroes setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Gali wawasan seputar dunia bisnis dan ekonomi serta analisa perkembangan pasar sebagai referensi dalam berinvestasi. Kerjasama bilateral Indonesia dengan Rusia hingga September lalu meningkat lebih dari 50% dibanding tahun sebelumnya. Ikuti pergerakan ekonomi nasional dan dunia dalam Bisnis dan Referensi Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Menemani sore Anda, kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Polisi akhirnya menangkap 8 tersangka terkait kasus penganiayaan seorang ART di daerah Simpruk, Jakarta Selatan. Saksikan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Mantapkan diri dengan dialog penyejuk hati untuk tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena dunia itu bukan untuk dibandingkan. Kalaupun kita harus iri, kata Nabi, kita hanya boleh iri pada 2 orang. Pada orang yang Allah titipkan harta, orang yang Allah berikan dia ilmu, dia amalkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewatkan gapai kemuliaan setiap hari jam 5 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas redaksi hadir menemani Anda. Mulai dari redaksi pagi, Senin sampai Jumat jam 6 pagi. Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Hingga redaksi malam, Senin sampai Jumat jam 7 malam. Saksikan informasi lengkapnya hanya di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadikan sore Anda lebih berkualitas dengan rangkaian kejadian penting yang sedang hangat diperbincangkan. Jangan lewatkan redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision.
wargi Jawa Barat, masih bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Ada beragam warisan kuliner di tanah air. Beberapa di antaranya masih bertahan hingga saat ini, namun sebagian hanya tinggal cerita. Nah, di Bandung ini ada pisang keju, camilan legendaris yang masih diburu para pecinta kuliner hingga saat ini. Berdiri sejak 1985, gerobak Pisju alias pisang keju di Jalan Kasmin, Bandung ini masih tetap ramai. Agus, sang pemilik yang sekarang merupakan generasi kedua yang diwariskan dari orang tuanya. Menurutnya, kunci utama kenikmatan rasa pisang keju jualannya ini adalah menggunakan jenis pisang tanduk. Sebelum disajikan, pisang digoreng terlebih dahulu lalu dipipihkan. Nah, lama penggorengan juga penting diperhatikan biar tingkat kelembutannya pas di lidah. Selanjutnya beri topping coklat, keju, serta kental manis. Kalau generasi, saya generasi kedua. Nggak ada lagi dari orang tua, langsung ke saya. Kalau masalah mempertahankan kualitas, saya kualitas diutamakan dari jenis pisang. Pisang harus tetap ya manis lah istilahnya, nggak sembarang pisang sebenarnya. Karena rasanya selalu enak, para pelanggan pun tetap setia hingga kini. Menurut saya pisang ini beda sih ya sama yang lain, soalnya pisang ini tuh manisnya pas, terus si toppingnya itu melimpah gitu. Terus menurut saya karena pisang ini juga udah legendaris ya, jadi menurut saya enak ya. Selain rasa keju atau coklat, cicip juga nih pisang dengan topping bubuk gula. Sederhana tapi rasanya luar biasa. Dian Permatasari, Bandung. Es goyobot merupakan salah satu minuman khas Sunda. Memiliki bahan dasar utama yang terbuat dari sagu aren, menjadikan es goyobot memiliki ciri khas minuman dingin yang unik. Es goyobot dikenal sebagai minuman khas Sunda yang berasal dari Garut, Jawa Barat. Namun di kota Bandung terdapat pedagang goyobot yang sudah berjualan lebih dari 20 tahun yang lalu. Penjualan es goyobot yang bahan utamanya terbuat dari sagu aren atau dalam bahasa Sunda dikenal dengan nama aci kawung ini tergantung dari cuaca. Jika cuaca sedang panas, es goyobot bisa laku mencapai 700 gelas. Tapi setidaknya dalam sehari ada 500 gelas es goyobot yang terjual. Selain aci kawung, ada beberapa bahan lainnya yang disatukan dan sudah siap untuk disajikan. Yang ditambahkan sebagai pelengkap adalah potongan roti, gula cair, dan susu kental manis. Terakhir, sebelum disajikan, bagian atas goyobot diberi es yang diserut. Isinya sekoteng, kelapa muda, alpukat, roti. Kalau goyobotnya sih kan dari aci kawung. Dimasak dulu sama air panas mendidih diadon baru diendapin, nungguan sehari baru dipotong-potong. Meski didominasi dengan rasa manis, namun dalam menikmati es goyobot terdapat ciri khas rasa yang berbeda dari minuman manis lainnya. Di dalam goyobot ini terasa teksturnya yang lembut, namun ada juga roti yang menambah lapisan rasa yang ada di dalam goyobot ini. Dan cuaca yang panas, apalagi di sore hari, rasanya membuat kita kembali menjadi segar. Ya enak aja, seger gitu. Kalau lagi panas gini kan makan gitu sambil lewat. Enak sih kalau di sini, seger juga, terus emang udah terkenal dari dulu, makanya saya kesini terus gitu sih. Pedagang es goyobot buka setiap harinya dari jam 9 hingga pukul 17.30 dengan harga Rp5.000 per gelasnya. Ilham Nasution, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat. Liputan barusan merupakan penutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami. Saksikan selalu Insight Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat hanya di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Rati Asriani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.